Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya, salam sehat untuk semuanya, salam aktivitas juga untuk semuanya dimanapun kalian berada. Yang dimaksud dengan mekanik parah itu saya ya. Kenapa kok bisa parah? Nah ini trouble di unit ini di hadapan kita satu buah engine ya. Engine-nya punya Nissan. Tentunya yang kita bahas ini untuk semua engine ya. Untuk semua engine, untuk semua unit yang sudah dilengkapi dengan fitur nanti kita jelaskan ya. Nah, kenapa bisa disebut parah? Trouble unit ini tidak bisa dinyalakan AC. Kemudian ketika dipindahkan transmisinya, perpindahan gigi maksudnya ya, dari V ke D atau dari V ke R, dia mati, boro-boro bisa jalan. Nah, setelah kita analisa, nah disinilah kita butuh kejelian ya, butuh kehati-hatian dalam menganalisa sebuah unit ya. Jadi jangan asal main ponis, kemudian main analisa secara gegabah ya. Nah, setelah kita analisa, kemudian kita scan, dan si DTC pun nggak ada yang nyala ya. Cek engine nggak menyala, tapi tetap kita melakukan scan. Ternyata terdapat kode P0012 ya. Dan P0012 itu kalau manual di Toyota itu P7573 ya. Nanti kita bahas perlahan. Untuk trouble-nya si unit ini AC-nya nggak bisa dinyalakan, kemudian ketika melakukan perpindahan gigi dari P ke D maupun ke R, unitnya mati ya. Nah, si owner sampai terbahak-bahak guys, lucu katanya. Apa sih kaitannya? Kok bisa sampai bongkar mesin? Kok bisa sampai harus turun mesin? Sedangkan AC dan perpindahan gigi itu kan nggak ada kaitannya. Perpindahan gigi tentunya ke transmisi. AC sistemnya berbeda, nggak ada kaitannya ke mesin. Oke, akan saya jelaskan bosku, Bolo ya. Yang pertama ya, sekarang itu unit-unit sekarang itu sudah dilengkapi dengan yang namanya fitur. Fitur apa? Fitur VVTi, fitur CVTC, fitur VVT, fitur VTEC untuk di Honda ya. Tapi menurutku semua fungsinya sama, cuman cara kerja dan mekanismenya saja yang berbeda. Oke, anggap si unit ini sudah dilengkapi dengan VVT ya. Bukan lagi mobil konvensional yang tidak menggunakan sistem atau fitur VTEC atau VVTi. Kalau mobil-mobil jadul, oke, is oke, nggak ada masalah ya. Meskipun terjadi kerusakan di mesin, uh, mobil konvensional masih tetap bisa idle, kemudian bisa melaju dengan baik, cuman agak berisik ya. Nah, sekarang kaitannya yang pertama ke pressure oil. Kemudian yang kedua ada yang namanya advan dan retat ya. Kemudian ada juga istilah over advan dan over retat. Dan yang ketiga adalah yang tadi saya maksud ya. Ada beberapa nama, tujuan dan maksudnya sama, yaitu VVTi, VVT, VTEC, dan CVTC untuk Nissan ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Kita bahas Toyota dulu ya. Mobil VVTi, unit VVTi itu banyak dicari namun tidak tahu fungsinya VVTi, kemudian efeknya VVTi itu seperti apa dan kemana ya. Itu poin yang pertama yang akan kita bahas, masalah VVTi, karena konsepnya adalah yang berkaitan ke sistem VVTi. Nah, sistem katup atau VVTi yang dikembangkan pertama kali oleh perusahaan Toyota ya.
Dan cara kerjanya yaitu untuk merubah sudut cam profil atau camshaft noken as ya, dengan tujuan untuk memaksimalkan torsi dan juga power mesin dengan acuannya ke kondisi medan dan juga ban ya. Beban kendaraan seperti dalam keadaan berat, kemudian dalam keadaan tanjakan ya. Yang pertama yaitu kondisi ketika idling atau idle yang biasa disebut langsam. Kemudian yang kedua adalah beban berat seperti di tanjakan, kemudian mobil yang terbebani ya, terbebani muatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah RVM. RVM tinggi atau ketika kencang-kencangnya kita berkendara seperti di jalan tol dan lain-lain ya. Dimana posisi camshaft ini akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan agar power dan kebutuhan mesin tetap maksimal dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Nah, VVTi ini ya diatur sebuah komponen atau elektrikal yang namanya ECU. ECU lah penentu seberapa banyak cam akan dimajukan dan dimundurkan, disesuaikan dengan kondisi. Ya, kemudian ECU akan memerintahkan yang namanya aktuator OCV, oil control valve ya. Ini adalah OCP. Kemudian OCP tersebut akan menyalurkan oli ke yang namanya controller ya, controller VVTi. Nah, ini kita kalau bongkar-bongkar mesin selalu wajib membersihkan controller ini, kemudian kita buka, kita bersihkan ya. Karena ini berpengaruh ke tenaga, ke power mesin juga. Nah, fungsi controller adalah untuk agar dia bisa memajukan timing ya. Kalau misalkan ngegeser ke depan ya, itu namanya advance. Dia memajukan, kemudian kalau bergeser ke belakang itu namanya retard. Dia memundurkan. Contohnya seperti ini. Ini camshaftnya atau noken as. Kalau memajukan dia akan maju kayak gini nih guys. Ya, kemudian kalau mundur dia akan mundur. Nah, kenapa G-unit ini nggak bisa dipindahkan giginya atau AC-nya nggak bisa nyala ya, sama sekali nggak bisa nyala karena terjadi kebocoran di crankshaft ya. Penyebabnya adalah overhead yang parah, kemudian kebocoran oli sehingga kehabisan oli, sehingga crankshaft dan piston akan rusak ya. Dan paling parah si metal jalannya itu habis. Kenapa bisa berpengaruh ke VTEC atau VVTi? Karena VVTi itu membutuhkan pressure oil yang sempurna ya, minimal di 5 bar. Nah, itu di 5 bar ya. Nah, efeknya kalau misalkan terjadi kebocoran dan tidak maksimal dia menyalurkan oli ke VVTi, maka akan terjadi kode DTC P0012 atau overheated. Timing terlalu mundur karena ada perubahan di noken as ya, di noken as. Nah, ini yang berubah nanti guys. Ini yang berubah, dia berputar. Tapi kalau giginya enggak ya. Ini gigi kontrolernya untuk rantai keteng dia nggak berubah ya. Yang berubah ininya guys, diatur oil apa aktuator OCP, kemudian nanti yang menggerakkan adalah kontroler. Dia muter ya, muter berapa derajat gitu, terus balik lagi berapa derajat sesuai dengan kebutuhan ya. Ini yang namanya VVTi, variable valve timing intelligent. Nah, sedangkan unit ini terjadi kebocoran karena karena rongga askrek sama stang seher itu gapnya terlalu lebar ya. Oke, ini kita anggap stang piston ini yang putih metal ya. Kemudian di sini ada
kruk as ya. Nah, misalkan ini kruk as. Ya kalau longgar kayak gini, di sini kan ada lubang oli nih. Ini kan ada lubang oli kruk as ya. Kalau longgar gini ya terjadi kebocoran. Terus pressure oli dia tidak akan maksimal ke atas ke silinder head. Sedangkan rata-rata VVTi itu ada di atas di kepala silinder head ya, seperti itu. Maka terjadilah over retard atau terlalu mundur dan pengaruhnya ke idle. Mana bisa AC dinyalakan kalau idlenya kacau, mana bisa transmisi matic dipindahkan kalau idlenya kacau. Kalau unit konvensional yang belum didukung dengan fitur VVTi, VTEC, VTI, kemudian CVTC, itu nggak ada pengaruhnya guys, cuman agak berisik suaranya, kemudian ketukannya agak lemot dikit. Tapi kalau untuk idle dan jalan itu masih bisa guys, untuk unit-unit yang belum menggunakan sistem VTEC atau VVTi ya, untuk mobil-mobil konvensional. Contohnya di mobil-mobil Kijang 5K, kemudian Suzuki Futura ya, baik yang karbu maupun yang injection, itu kan nggak dilengkapi dengan VVTi ya, itu masih bisa normal jalan guys, cuman agak lemot dan berisik seperti itu guys. Oke, terus apa saja pendukung sistem fitur VVTi? Yang pertama adalah ini ya, pompa oli ya. Pompa oli itu harus benar-benar bagus, tidak boleh ada kebocoran di valve pressure oil, sehingga si tekanan oli akan berubah dan low ya, stuck, artinya tidak bisa membuka tidak bisa mendorong si controller ini ya, tidak bisa merubah si controller ini kapan camshaft harus dimajukan dan kapan camshaft harus dimundurkan. Nah, itu pertama. Kemudian terjadi sumbatan di filter VVTi, kemudian terjadi sumbatan di lubang-lubang oli yang paling terkecil, seperti sumbatan di lubang-lubang camshaft ini nih. Ini kan fungsinya untuk VVTi ya. Nah, di sini nih. Untuk mundur, untuk maju, ini ada di sini dan ditentukan di sini nih. Terus di depannya nih, untuk mundur, maju, kemudian untuk balik lagi ya. Nah, itu sudah diatur. Kemudian terjadinya kerusakan di sensor OCP, bukan sensor ya, ini aktuator ya. Dia tidak berfungsi. Nah, untuk ngetesnya kayak gini guys, sebenarnya mudah sekali ya. Ini cukup kita kasih daya ya, 12 volt dari aki langsung. Nah, kayak gini nih. Nah, bunyinya. Kalau bunyi kayak gini bagus guys. Kalau kita aktifkan, nah dia akan maju ya, yang namanya over advance. Nah, kalau di Avanza yang masih single VVTi itu ya, yang satu VVTi, kalau misalkan terjadi P0012 atau P73, nah kita nggak langsung eksekusi ke bagian rantai keteng ya, kita langsung tes hidupkan mobil, kemudian kita lepas soketnya dan kita kasih kabel kayak gini, kita kasih tegangan langsung 12 volt. Kalau misalkan mobil itu mati sampai mati pokoknya ya, itu berarti sistem VVTi bekerja dengan baik guys ya. Seperti itu guys untuk di VVTi di Avanza ya. Nah, terus apalagi alat pendukungnya, ada timing chain. Timing chain kalau misalkan molor itu akan terjadi overheated juga ya, karena melar. Terjadinya geseran ke menggesernya ya, noken as ya. Kemudian apalagi, nah ini guys ya, tensioner ini perlu diperhatikan. Kalau misalkan si rantainya udah molor, udah kendor, di sini tinggal kita hitung 5 klik dari depan di sini ya. Kalau misalkan udah 5 klik ke atas itu udah jong ya, harus diganti rantai ketang dengan muncul kode DTC misalkan P0012, P0011, kemudian P7573, kadang-kadang ke sensor CKP juga terbawa-bawa guys ya. Terus ke unit nggak mau hidup ya, pokoknya wis lah, yang namanya mobil yang sudah didukung elektronik atau elektrikal itu harus hati-hati, jangan asal ponis guys ya. Tapi harus kita kita urut, kita alur kemana kaitannya dan seperti apa cara kerjanya sensor-sensor tersebut, komponen-komponen tersebut. Oke guys ya, yang penting untuk unit yang sudah didukung VVTi, kalau di Toyota ya VVT,
kalau di Nissan CVTC di Nissan, kemudian VTEC di Honda, cara kerjanya sama tapi mekanismenya saja, tujuannya sama, maksudnya ya tujuannya sama, hanya cara kerjanya yang berbeda ya. Nah, itu hindari kebocoran oli seperti kebocoran oli di seal sensor VVTi, kemudian di seal OCP ya, bukan sensor VVTi, di seal OCP, kemudian terjadi sumbatan di filter OCP dan sebagainya, oil pressure low, bocor di oil pressure valve dan sebagainya, itu dihindari ya. Makanya tetap dipertahankan untuk pressure oilnya agar si kerja VVTi itu bisa bekerja dengan baik dan maksimal, dan tujuannya adalah untuk agar power dan kebutuhan mesin tetap maksimal dan efisien dan irit bahan bakar. Seperti itu guys ya. Jadi intinya unit ini karena terjadi kerusakan di bagian crankshaft dan stang seher atau hot rod ya, sehingga si oil itu low pressure, terjadi kebocoran di bawah, ke atas dia ke bagian cylinder head dia low ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.